Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tematik tentang penyakit pada organ pencernaan. Halaman 71. Oke, penyakit pada organ pencernaan. Yang pertama itu penyakit diare. Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar atau BAB dengan kondisi tinja yang encer. Pada umumnya, diare terjadi akibat makanan dan minuman yang terpapar virus, bakteri atau parasit. Nah, inilah yang menyebabkan diare, virus, bakteri atau parasit. Gejala dan penyebab diare. Gejala diare bervariasi. Penderita bisa merasakan satu atau dua lebih gejala. Namun gejala yang paling sering dirasakan penderita antara lain perut terasa mulas, tinja encer, buang air besar cair atau bahkan berdarah, mengalami dehidrasi. Dehidrasi adalah kekurangan cairan dalam tubuh, pusing, lemas, dan kulit kering. Inilah beberapa gejala penyakit diare. Pengobatan dan pencegahan diare. Penderita diare dapat meminum cairan elektrolit atau bisa dibilang oralet guna mengganti cairan tubuh yang hilang akibat diare. Selama terjadi diare, konsumsi makanan yang lunak dan antibiotik atau anti diare. Untuk kondisi yang lebih serius, dokter mungkin akan memberikan obat-obatan seperti obat antibiotik, obat pereda nyeri, dan obat yang dapat memperlambat gerakan usus. Selanjutnya, penyakit disentri adalah peradangan usus yang bisa menyebabkan diare disertai darah atau lendir. Saat diare, frekuensi buang air besar akan meningkat dengan konsistensi fesis yang lembek atau cair. Disentri terbagi jadi dua jenis. Disentri basilar atau Shigella yang disebabkan oleh infeksi bakteri Shigella. Yang kedua, disentri amoeba atau amoebiasis yang disebabkan oleh infeksi Entamoeba histolytica. Nah, ini dua penyebab disentri. Gejala umum disentri antara lain diare disertai darah atau lendir, demam, mual, muntah, kram, dan nyeri perut. Nah, ini gejala pada penyakit disentri. Dokter akan memberikan beberapa terapi untuk mengatasi disentri. Sebagai berikut, terapi menggunakan cairan baik, oralit atau intravena. Terapi ini bertujuan untuk mencegah pengidap mengalami dehidrasi karena diare. Nah, disuruh minum oralit juga. Obat anti nyeri untuk mengurangi nyeri dan ketidaknyamanan yang dirasakan pengidapnya. Obat untuk meredakan kram, perut, dan diare. Obat antibiotik sesuai petunjuk dokter. Nah, ini beberapa obat untuk mengobati disentri. Selanjutnya penyakit pencernaan, cacingan. Cacingan merujuk pada infeksi cacing dalam tubuh manusia. Terdapat 3 kelompok cacing yang dikenal dapat menginfeksi manusia, yaitu cacing gelang, cacing tambang, dan cacing kremi. Kalau cacing gelang itu biasanya masuk melalui telur cacing yang dicampur di makanan atau minuman. Kalau cacing tambang itu masuk bisa melalui kulit di tangan atau kaki. Itu cacing tambang. Dan selanjutnya cacing kremi. Nah, kalau kremi ini biasanya sering di makanan atau minuman yang tidak bersih atau air mentah atau makanan mentah. Itu cacing kremi. Gejala cacingan sangat beragam, bergantung pada jenis cacing yang menginfeksi. Nah, tadi ada 3 jenis cacingnya.
Namun beberapa hal berikut bisa menjadi petanda adanya cacingan. Menemukan cacing dalam feses atau saat buang air besar. Nah, misalnya saat buang air besar ada cacing di sana, itu salah satu tanda kita mengalami penyakit cacingan. Memiliki ruam atau kemerahan, gatal dan berbentuk seperti cacing pada kulit. Nah, jadi misalnya ada kulitnya berbentuk, ada kelihatan cacingnya. Nah, itu salah satu tanda bahwa kita cacingan. Mengalami diare atau sakit perut selama lebih dari 2 minggu. Terkadang juga terdapat keluhan konstipasi atau sembelit, perut yang terlihat bengkak atau mengalami perut gembung. Nah, kalau perut bengkak atau gembung itu salah satu gejala cacingan juga. Mengalami penurunan berat badan tanpa alasan yang jelas. Gatal hebat pada area anus terutama pada malam hari. Selanjutnya penyakit pencernaan, gastritis. Gastritis merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Pada dinding lambung atau lapisan mukosa lambung ini terdapat kelenjar yang menghasilkan asam lambung dan enzim pencernaan yang bernama pepsin. Untuk melindungi lapisan mukosa lambung dari kerusakan yang diakibatkan oleh asam lambung, dinding lambung dilapisi dengan lender atau mukus yang tebal. Apabila mukus tersebut rusak, dinding lambung rentan mengalami peradangan. Nah, jadi mukus ini harus dijaga dengan baik. Kalau mukusnya rusak, maka lambung rentan kena peradangan. Secara umum, gastritis dibagi menjadi 2 jenis, yaitu gastritis akut dan kronis. Dikatakan gastritis akut ketika peradangan pada lapisan lambung terjadi secara tiba-tiba. Gastritis akut akan menyebabkan nyeri ulu hati yang hebat namun hanya bersifat sementara. Sedangkan pada gastritis kronis, peradangan di lapisan lambung terjadi secara perlahan dan dalam waktu yang lama. Nyeri yang ditimbulkan oleh gastritis kronis merupakan nyeri yang lebih ringan dibandingkan dengan gastritis akut, namun terjadi dalam waktu yang lebih lama dan muncul lebih sering. Gejala gastritis yang dirasakan dapat berbeda pada tiap penderita. Akan tetapi kondisi ini bisa juga tidak selalu menimbulkan gejala. Beberapa contoh gejala gastritis adalah nyeri yang terasa panas dan perih di bagian ulu hati. Jadi gejalanya itu nyeri yang terasa panas dan perih di perut bagian ulu hati, perut kembung, cegukan, mual, muntah, hilang nafsu makan, cepat merasa kenyang saat makan, buang air besar dengan tinja berwarna hitam atau muntah darah. Nah, itu tanda-tanda penyakit gastritis. Selanjutnya, penyakit usus buntu. Penyakit usus buntu adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu atau appendix. Usus buntu merupakan organ berbentuk kantung kecil dan tipis, berukuran sepanjang 5 hingga 10 cm yang terhubung pada usus besar. Saat menderita radang usus buntu, penderita dapat merasakan nyeri di perut kanan bagian bawah. Jika dibiarkan, infeksi dapat menjadi serius dan menyebabkan usus buntu pecah, sehingga menimbulkan keluhan rasa nyeri hebat hingga membahayakan nyawa penderitanya. Nah, jadi bahaya juga penyakit usus buntu, bila sampai pecah penderitanya bisa meninggal dunia. Gejala nyeri perut tersebut dapat disertai gejala lain, diantaranya kehilangan nafsu makan, perut kembung, tidak bisa buang gas atau kentut, mual, konstipasi atau diare, dan demam. Nah, ini beberapa gejalanya. Jadi kalau kita masih bisa kentut, itu berarti kita tidak kena penyakit usus buntu. Selanjutnya, infeksi lambung. Umumnya disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori. Bakteri ini cenderung menyerang dinding lambung hingga menimbulkan luka pada lambung dan usus kecil.
Jika tidak ditangani secara cepat,